Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Loviana Puspita dengan NIM C1 Channel 21110 menyelesaikan materi dengan judul Sumber Hukum Islam. Al-Quran ialah kalam Allah atau kalam Allah dalam Quran Surah An-Najm ayat 4 dalam bahasa Arab sebagai sebuah bukti zat yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui utusan Allah yaitu malaikat Jibril untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di akhirat dan di dunia. Kalam adalah sarana atau wasilah untuk menerangkan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, nasihat atau berbagai tanda melalui dan memberitahukannya perkara itu kepada orang lain. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur selama 23 tahun. Ada dua alasan kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap. Yang pertama, untuk menguatkan hati, berupa kesenangan rohani atau spiritual, agar Nabi selalu senang karena dapat berkomunikasi dengan Allah dan menghujamkan Al-Quran serta hukum-hukumnya di dalam jiwa Nabi dan jiwa manusia umumnya, sekaligus menjelaskan jalan untuk memahaminya. Dan yang kedua, untuk menartilkan atau membaca dengan benar dan pelan. Al-Quran, kondisi umat saat Al-Quran diturunkan adalah ummi, yaitu tidak dapat membaca dan menulis. Selanjutnya ada as-sunnah. Sunnah ialah ucapan, perbuatan, serta ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam banyak hal, Al-Quran baru menjelaskan prinsip-prinsip umum yang bersifat global dan universal. Oleh karena itu, salah satu fungsi sunnah adalah untuk menjelaskan dan menguraikan secara lebih terinci prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam Al-Quran dengan contoh-contoh yang aplikatif. Selain itu, sunnah juga bisa mengatasi ketentuan Al-Quran yang bersifat umum, bahkan bisa menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Fungsi as-sunnah antara lain, yang pertama menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan ketenangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga, membatasi kemutlakannya. Yang keempat, menafsirkan atau mengkhususkan keumumannya. Dan yang kelima atau yang terakhir, menciptakan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Selanjutnya ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap kaum syarat yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Ulama berpendapat bahwa alasan dapat digunakan ijma sebagai sumber hukum Islam adalah Nabi Muhammad tidak akan bersepakat terhadap kesesatan. Apa yang menurut pandangan kaum muslimin baik, maka menurut Allah juga baik. Oleh karena itu, amal perbuatan para sahabat yang telah disepakati dapat dijadikan argumentasi. Dan yang kedua, mengikuti jalan akidah dari selain mukmin adalah karena berarti menentang Allah dan Rasulullah dan akan jahanam. Mengikuti pendapat orang mukmin, ijma dapat dijadikan hujjah yang dapat digunakan untuk menggali hukum syara dari Al-Quran dan Sunnah. Kata ijma ada tiga. Yang pertama, ijma sarih, ialah jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan ini telah disepakati, maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan. Kedua, ijma sukuti, ialah suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid, kemudian pendapat tersebut telah diketahui
diketahui oleh para mujtahid yang hidup semasa dengan mujtahid di atas, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Dan terakhir ada ijma pada permasalahan pokok. Jika para ahli fikih yang hidup dalam satu masa berbeda dalam berbagai kitab akan tetapi bersepakat dalam hukum yang pokok, maka seseorang tidak perlu memperdebatkan pendapat-pendapat yang berbeda tersebut. Selanjutnya, terakhir ada kias. Kias menurut bahasa adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi kias secara umum adalah proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil, baik di Al-Quran maupun Sunnah, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya atau ilat. Mengenai kias, Imam Syafi'i mengatakan, setiap peristiwa akan ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi jika tidak ada, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu dengan ijtihad melalui kias. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.